memperingati kebangkitan Engkau sendiri. Biarlah di dalam Paskah ini Tuhan, ada pesan khusus yang Engkau berikan kepada kami. Ada motivasi yang mendorong kami. Ada sesuatu dari hati-Mu yang disampaikan kepada kami. Bahwa kami siap untuk mendengar. Kami siap untuk memperhatikan apa yang Engkau sampaikan. Arahkanlah hati kami, arahkanlah pikiran kami. Biar sungguh-sungguh kebenaran-Mu itu mengubah paradigma kami, mengubah pikiran kami, mengubah hidup kami akan seperti Kristus adanya. Berkati waktu ini ya Bapa, jauhkan daripada yang jahat, segala kuasa yang jahat dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau yang berperkara, biar Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan saat ini. Bapa, kami tahu iblis tidak tinggal diam. Ia selalu mengganggu ibadah-ibadah yang diadakan di seluruh dunia hari ini. Engkau Allah yang besar dan dahsyat, yang sudah menang dari kemenangan maut dan dosa dan kuasa iblis. Berkaryalah, nyatakanlah kuasa-Mu kepada gereja-gereja-Mu hari ini, supaya setiap jemaat Tuhan yang ibadah mengalami berkah-berkah daripada Tuhan sendiri. Bapa, kami tahu gereja mempunyai kelemahan, anak-anak-Mu punya kelemahan, tetapi kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan semuanya di dalam segala kerusakan dan kehancuran. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik. Engkau menolong kami ibadah hari ini, khususnya pemberitaan firman Tuhan. Biarlah dari awal sampai akhirnya Engkau yang berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Shalom teman semua. Ya, hari ini kita terlambat setengah jam mulai karena ada masalah teknis di Zoom. Ya, padahal Musa sudah mempersiapkannya dengan baik. MD tahu bagaimana semuanya sudah baik, semua sudah baik, di setting dari tadi malam demi kelancarannya suatu ibadah baik secara online juga. Tapi kadang-kadang itulah kelemahan manusia. Ada saja. Baik, gak apa-apa. Tapi kita toh mulai ibadah juga. Semua akan berjalan dengan baik. Hari ini tema kita adalah beritakanlah kebangkitan. Saya akan membacakannya bagi kita semua seperti bacaan bertanggapan tadi. Teman-teman dapat memperhatikannya. Matius 28 ayat 1 sampai ke 10. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat Yesus berbalik, berbalik, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Yesus mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Yesus. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitakannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekati Yesus dan memeluk kaki Yesus serta menyembah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Jangan
sana mereka akan melihat aku. Tema kita adalah beritakanlah akan kebangkitannya. Saudara, sekarang ini lagi demam vaksin, bukan? Ramai-ramai vaksin, banyak orang mencari info untuk vaksin. Banyak orang yang ingin divaksin, bukan? Tanggal 18 Maret kemarin Musa cari info. Musa juga terpilih untuk mendapatkan vaksin itu. Tanggal 18 Musa mencari info ke Suria, ke temannya Musa yang staf di rumah sakit Suria di sana. Dan Musa kenal dengan baik. Dia sudah bekerja di Suria selama 14 tahun. Orang senior di sana. Musa tanya, bisa nggak, Bu, Dwi saya vaksin? Oh, Pak Pendeta, boleh bawa surat rekomendasi. Oh iya, bagus. Tanggal 20 Musa datang ke rumah sakit membawa surat itu. Jam 7.30 sudah datang. Ya saudara, kepingin divaksin datang lebih awal, bukan jam 8. Antri di sana sudah ada hampir 15-20 orang. Belum buka. Musa sudah berpikir dapat nggak divaksinnya. Jam 8 sudah dibuka, langsung Musa ketemu dengan stafnya itu. Bu, saya mau daftar. Oh, surat rekomendasi sudah. Langsung dikasih nomor 3. Bisa dalam hatinya Musa. Ya toh? Nah, setelah dapat nomor 3, diperiksa-periksa, terus jam 9 lebih mulai suntik. Ya toh? Setelah disuntik, istirahat sebentar 30 menit, dan akhirnya tidak apa-apa. Jam 10 selesai kan, Musa sudah divaksin. Puji Tuhan. Nah saudara, ketika setelah divaksin, di sisi lain saya sudah divaksin, di sisi lain orang-orang belum divaksin. Saudara, jam 10 itu langsung saya beritahu istri saya, kamu mau divaksin nggak? Mau? Oke, bikin surat rekomendasi. Langsung saat itu jam 10.30 langsung datang, langsung daftar, langsung bisa, langsung suntik. Saat itu juga saya memberikan informasi kepada pengurus gereja, pendeta-pendeta gereja-gereja seluruh Kota Denpasar, MPUK Kota Denpasar, Musa sepakat, dan kepada anggota-anggota MPUK Denpasar. Kita ada 2 grup di sana. Saya bilang bisa di rumah sakit bawa rekomendasi. Ada yang bertanya, ada yang telepon, ada yang WA. Benar Bapak Pendeta, Chandra, benar saya bilang. Saya memberikan informasi karena saya sudah mendapatkannya. Istri saya sudah mendapatkannya. Ada 1 orang lagi Pendeta Petrus, datang Pak. Bagaimana? Bawa surat rekomendasi. Pokoknya saya daftarkan ya. Saya daftarkan kepada staf itu. Pak, kita dari gereja-gereja pengurus pendeta-pendeta seluruh Kota Besar, teman saya mau daftar. Oke, langsung daftar. Dia datang, dia juga disuntik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan bahwa ketika saya mendapatkan sesuatu yang saya rindukan dan banyak orang rindukan, setelah saya mendapatkannya, saya memberikan informasi kepada gereja juga, memberikan informasi. Akhirnya MD, Ibu Kori, Ibu Ciawie, soalnya tadi kemarin suntik. Oh, udah dapat surat rekomendasi juga. Ibu Seri juga dapat. Ya saudara, puji Tuhan. Kita mendapatkan sesuatu, biarlah kita memberikan info buat orang lain. Kau tidak mungkin, Pak. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, demikian
juga ketika waktu kebangkitan Tuhan Yesus, saudara. Yesus yang mati, kemudian benar-benar bangkit. Dan kita tahu Allah ingin kebangkitan itu disebarkan, diberitakan. Pertanyaannya adalah, mengapa sampai kalau kita berpikir, nanti kita lihat, Allah rindu kebangkitan Tuhan itu disebarkan. Karena kebangkitan itu, Yesus itu adalah hal yang unik, satu-satunya di dunia. Dia yang mati, kemudian bangkit, hidup selama-lamanya. Karena dialah Tuhan Allah itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada yang bertanya, dari mana kita tahu Yesus yang mati itu sudah bangkit? Yang pertama, kita melihat kubur itu kosong. Kubur itu dijaga oleh tentara-tentara Romawi yang disuruh oleh Pontius Pilatus. Langsung dari Pontius Pilatus jaga. Karena orang-orang Yahudi minta kepada Pontius Pilatus, tolong utus para tentara-tentara menjaga kuburan itu, kuburan Tuhan Yesus. Mereka menjaga. Saudara, tiba-tiba kita lihat di sana bahwa kubur itu kosong. Yesus tidak ada di sana. Yang terlihat adalah tinggal kain kafan. Kain kafan yang membungkus Tuhan Yesus masih utuh. Lalu Tuhan Yesus bangkit. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus keluar dari kubur itu. Tuhan Yesus keluar. Pagi-pagi benar Tuhan itu sudah bangkit, keluar dari kubur itu. Sebelum batu itu digulingkan oleh malaikat. Saudara, penjaga-penjaga pun tahu dan mungkin sadar batu yang besar itu yang tidak mungkin digulingkan hanya untuk beberapa 5-7 orang. Serdadu-serdadu itu menjaga dan tahu bahwa batu itu tidak terguling. Berarti masih ada, tidak menempel di lubang itu. Berarti persepsinya serdadu-serdadu itu adalah bahwa Yesus yang mati itu masih ada di dalam. Padahal pagi-pagi sudah bangkit. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya kalau kita melihat bahwa ketika malaikat menggulingkan batu itu, tentara ada di sana, malaikat ada di sana, malaikat ada di sana, perempuan ada di sana. Setelah batu itu dibuka, mereka melihat semuanya sudah kosong. Artinya kubur itu kosong. Ya tahulah Tuhan Yesus adalah Tuhan. Mati dari kebangkitan, bangkit dari kematian. Kayak kapan mati di sana, Yesus bisa keluar tanpa batu itu digulingkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini bagian yang pertama.
bahwa bubur itu kosong. Memang menyatakan dia sudah bangkit. Yang kedua, malaikat mengatakannya di dalam ayat 5 dan ayat 6 kepada perempuan-perempuan itu, ayat 5 dan 6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Mari kita lihat tempat itu. Yang kedua, bukti bahwa Yesus itu sudah bangkit, kubur itu kosong. Yang kedua, bukti yang kedua adalah dari perkataan malaikat itu sendiri. Saudara, apa yang dikatakan oleh malaikat itu adalah benar adanya. Kalau kita melihat malaikat berbicara tentang Tuhan Yesus, hai Maria, engkau akan mengandung. Benar. Hai Yusuf, ambillah Maria, karena dia mengandung daripada Roh Kudus. Benar. Hai para gembala-gembala, lihat di Yerusalem ada seorang raja bayi yang lahir. Benar. Saudara, kita percaya apa yang dikatakan malaikat itu benar dan tidak benar bohong. Dan tentu Tuhan malaikat berkata, dia sudah bangkit. Mari kita lihat, benar bukan? Kubur itu kosong. Ketika malaikat datang, baru itu terbuka. Para sedadu pun melihat itu, para perempuan pun melihat itu, dan mereka semua ketakutan ketika lihat di dalam kosong semua. Yang ketiga, Yesus benar-benar bangkit dari prajurit-prajurit yang menjaga kubur Tuhan Yesus. Ayat berapa tuh? Ayat 11 dan 13. Saudara, penjaga tentara Romawi pada waktu itu yang menjaga kubur Yesus itu adalah perintah yang seperti saya katakan dari Pontius Pilatus, wali negeri. Itu tidak boleh sembarangan orang yang menjaga. Itu tidak boleh sembarangan menjaga. Harus benar-benar menjaga. Tidak boleh lengah, tidak boleh main-main. Kalau ada apa-apa tentang tubuh Yesus, mungkin dicuri orang atau dan sebagainya, hukuman tentara itu adalah hukumannya mati. Itu pasti dan mungkin tidak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pasti saya tahu mereka akan menjaga kubur itu dengan begitu ketatnya. Pasti mereka tidak mungkin tidur itu, mungkin gantian, berjaga ketat sekali. Saudara, kalau kita lihat, kita baca ayat 11 dan ayat 13. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala sesuatu terjadi kepada imam-imam. Mereka adalah ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang. Penjaga-penjaga itu memberitahukan kepada imam-imam apa yang terjadi. Oke, 13. Dan berkatalah mereka yang penjaga-penjaga itu, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Imam-imam mengajar penjaga-penjaga seperti itu. Dikasih uang. Penjaga-penjaga sudah mengatakan yang benar bahwa Yesus itu tidak ada di dalam doa itu.
tidak terguling, tapi sudah hilang. Berarti sudah bangkit. Saudara, penjaga prajurit itu sendiri merasakan bahwa Yesus itu sudah bangkit dari kematian. Imam-imam merekayasa. Dikatakan supaya mayat Yesus diambil sama murid-murid. Tidak mungkin. Mereka merekayasa karena mereka malu dengan diri mereka sendiri. Dengan fakta Yesus benar-benar bangkit dengan sesuai perkataan daripada Tuhan Yesus. Hari ketiga akan bangkit. Itu yang ketiga. Yang pertama, bukti Tuhan Yesus itu bangkit, kubur itu kosong, perkataan itu malaikat. Yang ketiga, dari para penjaga-penjaga itu. Yang keempat, Yesus benar-benar hidup dan bangkit dan menunjukkan dirinya kepada 500 orang. 1 Korintus 15 ayat 6. 1 Korintus 15 ayat 6. Di sana dikatakan apa, teman-teman? Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka yang masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah mati. Yesus, ini kata daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Yesus itu loh menampakkan diri 500 orang. Dan memang benar, Yesus itu bangkit dari kematian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang sangat-sangat penting sekali. Yesus yang mati benar-benar bangkit. Dan ini unik. Kebangkitannya itu unik. Only one in the world. Satu-satunya di dunia, yaitu Tuhan Yesus yang mati tapi bangkit, yang hidup. Karena Dia adalah Tuhan, karena Dia Allah yang sudah mati bagi kita. Nah, kita lihat saat-saat kebangkitan Yesus itu benar-benar bangkit, apa yang terjadi? Ini yang perlu kita pahami. Saat kebangkitan Tuhan Yesus saat itu, Allah ingin kebangkitannya itu diberitakan, dikumandangkan. Nah, ini penting. Ya, kebangkitannya itu dikumandangkan. Dari mana kita bisa tahu? Mari kita lihat ayat 7. Sejak dari Tuhan Yesus bangkit, ada perintah sejak saat itu. Perintah untuk menyuarakan kebangkitannya. Ini yang harus masuk dalam memori kita. Ini yang memasuk dalam hati kita. Tidak boleh tidak. Ayat 7. Soni baca Tuhan. Dan segala pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Dia telah bangkit dari antara orang mati. Dia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Saudara, ini perkataan dari seorang malaikat kepada perempuan-perempuan itu. Ini kejadian pagi-pagi benar saat kebangkitan Tuhan Yesus. Mungkin jam 5, mungkin jam 6 pagi. Kita tidak tahu kebangkitan Tuhan pagi jam berapa. Mungkin jam 4, jam 5. Pokoknya sebelum itu. Setelah itu kebangkitan Tuhan Yesus, baru perempuan itu datang. Oke? Nah, setelah malaikat itu bertemu dengan perempuan-perempuan itu, perintah yang langsung dari malaikat itu, tentu dari Tuhan, kepada malaikat itu, kepada perempuan itu, apa dikatakan?
dan di sanalah mereka akan melihat aku. Perintah yang kedua saat Tuhan Yesus bangkit, yaitu Yesus sendiri berkata kepada perempuan itu, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Dua kalimat yang sama, kata malaikat kepada perempuan itu kalimat pergi dan katakanlah. Kalimat yang kedua dari Tuhan Yesus, kalimat perintah yang sama, pergi dan katakanlah. Saudara, ini berbicara pergi dan katakan tentang apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah perintah yang pertama oleh Tuhan kepada manusia. Pada waktu Tuhan Yesus bangkit, perintahnya apa? Pergi dan katakan tentang apa? Kebangkitan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba kita bayangkan di dalam perikop ini ada dua kalimat perintah yang sama, pergi dan katakanlah. Berarti ini kalimat yang penting, ini kalimat yang ditekankan, saudara. Bukan hanya kepada perempuan-perempuan itu saja, tetapi juga kepada kita semua sebagai umat Allah. Jadi saudara, di saat Tuhan Yesus bangkit, di pagi-pagi benar Yesus baru bangkit, perintah yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, dari malaikat, dari Allah itu sendiri, keluar perintah itu, yaitu pergi dan katakanlah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, inilah yang Tuhan maksudkan buat kita. Pesan Tuhan di Paskah ini bagi kita. Saudara, kenapa sampai Tuhan Yesus Allah memberikan perintah itu? Yesus beritakanlah, pergilah, nyatakanlah, suarakanlah, kumandangkanlah kebangkitan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah. Tuhan Yesus itu adalah bangkit dari kematian yang sudah mengalahkan maut. Itu adalah berkat bagi manusia. Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mendapatkan keselamatan, akan mendapatkan pengampunan, akan mendapatkan hidup walaupun dia sudah mati. Saudara yang dikasihi ya Tuhan, ini yang penting sekali. Penting. Saudara harus ingat betul-betul, perintah yang pertama keluar dari mulut Yesus, keluar dari mulut Allah. Perintah itu apa? Pergi, beritakan kebangkitan Kristus. Tahu perintah itu bukan kepada Maria, kepada perempuan, itu juga kepada kita, kepada murid-muridnya. Baik, sekarang kita melihat bukti daripada orang-orang memberitakan kebangkitannya. Kisah 2 ayat 1 dan 4. Artinya apa? Ketika murid-murid Tuhan Yesus saat pertama menerima Roh Kudus, itu pasal 2 kan, menerima Roh Kudus. Apa yang dilakukan oleh murid-murid kita baca? Kisah 2, kisah 4, kisah 2, 1 sampai 4. Febri baca 1 sampai 4. Tiba-tiba hari Pentekosta, semua orang percaya untuk bersedekat.
Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu pada mereka untuk mengatakannya. Apa yang disampaikan? Yang penting ayat 11 Tukori. Mari orang Yahudi maupun pemeluk agama Yahudi, orang mereka dan orang Arab, kita mendengar semua kata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Dia bercerita tentang perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Perbuatan apa? Kebangkitan orang mati hidup. Itu perbuatan yang besar, karena itu tidak pernah ada dalam sejarah dalam dunia. Itu diadakan oleh Allah, karena memang Yesus itu adalah Allah yang hidup. Oke, mungkin tidak jelaskan perbuatan. Kita lihat 22-24. Christine baca 22-24. Karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia, supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu mereksa demikian. Kisah 2, 22-24. Bukan 22-24, kisah 22-24. Nah, jadi kejawaban itu 22. Ini baru terima Roh Kudus nih. Apa yang mereka ceritakan ini? Kisah 22-24. Ya. Ya. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. 23. Dia yang dirasakan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa duka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin dia tetap berada dalam kuasa maut. Berbicara tentang apa? Yesus yang dibangkitkan oleh Allah. Itulah pekerjaan Allah yang besar. Bayangkan saudara, ketika murid-murid baru terima Roh Kudus, mereka berbahasa lidah, mereka menyampaikan apa? Pekerjaan yang besar dari Allah. Tentang apa? Kebangkitan Kristus. Itu baru penginjilan yang pertama, penyuaraan yang pertama setelah turunnya Roh Kudus. Apa? Berita yang disampaikan tentang apa? Kebangkitan. Oke. Sekarang kita lihat Saulus. Ya, kan Saulus itu kan penganiaya orang Kristen, membunuh orang Kristen, memenjarakan orang Kristen. Oke. Kemudian Yesus ditangkap oleh Saulus ditangkap oleh Tuhan Yesus, bukan? Di dalam kisah 9 ayat 17 kisah 9, 17, 19 dan 20. Oke, kita lihat kisah 9, 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpang ke tangan Saulus yang sudah ditangkap Tuhan Yesus itu. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Oke? Saulus yang jahat, kemudian Tuhan tangkap dia. Oke? Buta dan melihat dan bisa ngomong, dibawa ke Ananias. Oke? Sampai di rumah ditumpang tangan,
bisa melihat dan penuh dengan Roh. Oke, sudah melihat penuh dengan Roh Kudus, apa yang dia lakukan? 19 sudah. Dan setelah dia makan pulih kekuatannya, Saulus tinggal berapa hari bersama dengan murid-muridnya di Damsyik. Oke. Nah, ayat 20 dan ayat 19 ayat 20. Nah, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadah dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya saudara, Yesus adalah anak Allah. Artinya Yesus, dia mati. Sama lah perkataan seperti kepala pasukan pada waktu Yesus mati itu kan, benar orang ini adalah anak Allah. Pastilah Paulus berbicara tentang diri Yesus. Siapa Yesus? Yang mati tapi bangkit lagi. Siapa Yesus? Yang mati, yang bangkit. Dia adalah anak Allah. Dia itu adalah Allah sendiri. Matinya kenapa? Menanggung dosa manusia. Bangkitnya apa? Memberikan kemenangan kepada manusia. Pasti ada cerita itu, tidak mungkin enggak. Bayangkan saudara, ketika dia melawan Allah, menganiaya orang Kristen, menjarakan orang Kristen, membunuh orang Kristen, tiba-tiba Tuhan menangkap dia. Buta dan melihat, dibawalah ke Ananias di rumah di Damsyik, didoakan, ditumpangi tangan, terima Roh Kudus. Lalu mulailah dia mengajar, memberitakan hal itu. Luar biasa bukan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jelas murid-murid Tuhan Yesus sendiri ketika terima Roh Kudus, mereka pertama-tama kali mengabarkan, menyuarakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ini adalah contoh-contoh bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Inilah olah yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita juga melakukan hal itu. Seorang teolog berkata, Allah bisa memakai malaikat untuk memberitakan kebangkitannya. Oh ya, sudah terjadi kan? Sudah. Allah bisa memberitakan tentang Tuhan Yesus, kelahirannya, betul kan? Kepada gembala-gembala, betul kan? Bisa. Menggunakan bintang, bisa. Orang Majus. Tapi dia berkata, Tuhan ingin memakai kita untuk memberitakannya. Nah ini artinya itu adalah suatu kehormatan bagi kita. Suatu kehormatan bagi kita. Saudara, tinggal kita apakah kita mau memberitakan tentang kebangkitannya. Sekali lagi, saat-saat detik kebangkitan Tuhan Yesus, perintah yang keluar dari mulut Tuhan Yesus itu apa? Perintah yang keluar dari Allah melalui malaikat kepada manusia itu apa? Pergi dan katakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang engkau lihat, yang engkau alami. Saya percaya kok, semua rekan-rekan yang baik secara offline maupun secara online banyak sekali melihat pekerjaan Tuhan, banyak mengalami mujizat Tuhan, banyak mengalami kuasa Tuhan yang sulit, yang sakit, yang ada pergumulan yang berat, ada mujizat yang Tuhan nyatakan sehingga semuanya itu boleh kita hadapi. Pergi dan katakan apa yang kamu lihat, apa yang kamu alami, apa yang kamu terima dari Tuhan.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi kebangkitan Tuhan Yesus itu unik. Tidak ada dalam sejarah, tidak ada dalam sejarah, hanya only one in the world. Unik. Itu yang kita beritakan. Kenapa dia bisa bangkit? Untuk apa dia bangkit? Saudara yang dikasih Tuhan, biar kita mau. Hari ini Musa mau minta kepada teman-teman, rekan-rekan jemaat semua, jawablah pertanyaan Tuhan. Aku mau seperti perempuan itu memberitakan kepada murid-murid. Aku mau seperti murid-murid Tuhan Yesus memberitakannya. Aku mau seperti Rasul Paulus memberitakannya. Saudara, baiklah kita berdoa seperti begini, saudara. Tuhan Yesus, aku bersyukur Engkau mati lalu bangkit dan hidup. Aku bersyukur aku boleh percaya kepadamu karena Engkau adalah Allah itu sendiri. Aku rindu bukan saja aku menikmati kebangkitanmu, menikmati kuasa-Mu dalam hidup saya, tapi aku rindu untuk menyumbangkan kebangkitan-Mu ke semua orang, supaya orang lain juga menikmati akan kebangkitan-Mu, akan menikmati kuasa-Mu, akan menikmati akan keselamatan dari Tuhan. Berikanlah kuasa, keberanian untuk hal ini, ya Tuhan. Curahkanlah anugerah untuk menjadi Allah-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Biar kita boleh berdoa seperti ini, saudara. Biar Tuhan menolong kita. Pasca pesannya adalah kumandangkan kebangkitan itu. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, karena kebangkitan-Mu itulah kekuatan kita. Semua singar, semua maju ke depan. Kita nyanyikan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Untuk dulu, untuk pribadiku, untuk diriku, untuk menjadi pengumandang berita itu. Tuhan
mengumandangkan akan berita kebangkitan-Mu. Itu pesanmu yang terpenting, yang pertama keluar dari mulutmu, dari mulut Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus bangkit. Pergi dan beritakanlah. Bapa, hari ini kami mau untuk melakukan itu, supaya banyak orang mengalami berkat-berkat Tuhan. Tolong kami ya Bapa, berikan kami kemampuan, kekuatan, kuasa itu. Pakai kami menjadi alat. Kami bersyukur Tuhan, Engkau dapat memanggil malaikat untuk melakukan tugas ini. Tetapi Engkau memanggil kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid-murid-Mu, sebagai umat-Mu untuk melakukan tugas ini. Ini adalah suatu kehormatan bagi kami. Terima kasih Tuhan kepercayaan-Mu. Terima kasih Engkau mengangkat kami menjadi rekan kerja-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh melakukannya. Biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan. Terpujilah Allah kami yang hidup, yang bangkit, yang sudah mengalahkan maut, yang sudah memberikan hidup yang kekal bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus.